Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Sela Awaliyah Meilani. Saya dari kelas PAI 1B, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Kyai Haji Ruhiyat Cipasung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Dosen pengampu Bapak Heru Nugraha, SPDI, MPDI. Materi evaluasi pendidikan Islam. Happy watching! Terdapat 6 pembahasan dalam materi evaluasi pendidikan Islam. 1. Pengertian evaluasi pendidikan Islam. Menurut Abdul Mujib, evaluasi pendidikan Islam adalah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas dalam pendidikan Islam. Secara umum, evaluasi pendidikan Islam adalah penilaian terhadap tingkah laku peserta didik dari berbagai aspek mental, psikologis, dan spiritual religius dalam pendidikan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis guna melihat sejauh mana keberhasilan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam sebagai tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. 2. Objek atau sasaran evaluasi pendidikan Islam. Secara umum, objek atau sasaran evaluasi pendidikan Islam adalah pendidik dan peserta didik. Namun, menurut Abu Dinata, objek atau sasaran evaluasi pendidikan Islam yaitu pendidik, peserta didik, materi pendidikan, proses penyampaian materi pembelajaran, dan berbagai aspek lainnya yang berhubungan dengan materi pembelajaran. 3. Prinsip-prinsip evaluasi pendidikan Islam. Di antaranya yaitu valid atau sah, berorientasi kepada kompetensi, berkelanjutan atau kontinuitas, menyeluruh atau komprehensif, bermakna, adil dan objektif, terbuka, praktis, ikhlas, dicatat, dan akurat. 4. Jenis-jenis evaluasi pendidikan Islam. 1. Evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilakukan setelah menyelesaikan satuan program pembelajaran atau kompetensi dasar mata pelajaran. Contohnya, ulangan harian. 2. Evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan di akhir semester atau akhir tahun. Contohnya, ujian akhir semester. 3. Evaluasi penempatan atau placement, yaitu evaluasi untuk kepentingan penempatan. 4. Evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap peserta didik dalam hambatan-hambatan atau kekurangan-kekurangan dalam situasi belajar mengajar. 5. Fungsi dan kegunaan evaluasi pendidikan Islam. Di antaranya yaitu untuk mengetahui peserta didik yang terpandai dan terkurang di kelasnya, untuk mengetahui apakah bahan yang diajarkan sudah dimiliki peserta didik atau belum, untuk mendorong persaingan yang sehat antar peserta didik, untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan peserta didik, untuk mengetahui tepat atau tidaknya guru memilih bahan, metode, dan berbagai penyesuaian dalam kelas, sebagai laporan terhadap orang tua peserta didik dalam bentuk raport, ijazah, piagam, dan sebagainya. 6. Tujuan evaluasi pendidikan Islam. Tujuan pelaksanaan evaluasi pendidikan Islam adalah untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Namun, dalam pendidikan Islam lebih ditekankan pada sikap al-insan al-kamil, yaitu manusia paripurna yang baik akhlaknya. Sekian materi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.